Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ditampilkan dengan kepala desanya, ditampilkan dengan ibu PKK-nya ku aing, diumumin di TikTok. Inilah desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ini kepala desanya. Jarang sekali saya melihat pimpinan salah satu wilayah, entah itu pimpinan kabupaten, provinsi, atau mungkin juga negara ya, yang bisa berbicara dan juga berpidato seperti Kang Deddy ini. Saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa kok bisa begitu. Mungkin itu salah satu kelebihan beliau. Makanya saya mengajak kalian untuk nonton video ini, membicarakan apa yang akan beliau lakukan ke depannya gitu ya, untuk masyarakat Jawa Barat. Ditambah lagi tutur kata beliau, susunan-susunan kata dan kalimat yang beliau ucapkan di pidato itu teh bikin pendengarnya dan juga bikin penontonnya nggak mau lepas gitu ya. Jarang ya guys kalau kita melihat pemimpin seperti itu teh, melihat pemimpin yang berpidato dan juga berretorika, berkata-kata dengan sangat bagus, dengan sangat tersusun rapi, sehingga yang mendengarkannya teh tidak bosan dan juga tidak ngantuk. Kang Deddy salah satunya. Bahkan saya udah dirangkum gebrakan-gebrakan apa aja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kemakmuran rakyat Jawa Barat. Poin yang pertama, Kang Deddy teh sudah berjanji kalau beliau teh sudah berkomitmen akan menggunakan anggaran hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Bahkan beliau teh sudah siap ya kalau misalnya beliau akan didemo. Yang penting beliau meyakini kalau apa yang beliau lakukan untuk kemaslahatan rakyat. Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Mana yang super prioritas, maka yang ini yang harus kita utamakan. Kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar rakyat apa? Pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur. Maka ini yang lain yang berguling-guling jangan dikasih, di demo biarin aja. Kita ini dulu, kenapa? Karena ini akan menjadi daya juang, daya jongkar ke depan. Hebatnya. Untuk poin yang kedua, Kang Deddy akan merombak kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di pemerintahan. Seperti Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil, stuntingnya harus menurun, kebersihannya bukan bu. Sibuk menerima istri pejabat. Yang stres itu bukan bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, bukan. Yang stres itu takut istri pejabatnya tidak puas. poin yang ketiga, demi kemajuan bangsa dan rakyat Jawa Barat, Kang Deddy tidak akan segan-segan, tidak akan ragu-ragu memberikan efek jerak kepada siapapun. Entah itu kepala daerah, pejabat, dan juga instansi yang dianggap memiliki kinerja yang buruk. Dan bila perlu akan disebar di medsos. Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ditampilkan dengan kepala desanya. Ditampilkan dengan ibu PKK-nya ku aing. Diumumin di TikTok. Inilah desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ini kepala desanya, ini ibu ketua PKK desanya, ibu ketua PKK kecamatannya, dan ibu ketua PKK kabupatennya. Asupkeun ku aing. Gagal pembinaan anak. Untuk poin yang keempat hampir sama ya, bahwa Kang Deddy akan menerapkan hal tersebut, hal yang tadi ya, yang dilakukan kepada para pejabat dan kepala daerah. Hal tersebut juga akan diterapkan kepada setiap pegawai yang ada di pemerintahan, dari mulai pegawai dengan posisi yang paling atas sampai pegawai yang posisi yang paling bawah. Untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk apa? Tidak lain tidak bukan, yaitu untuk kemajuan rakyat dan untuk kemajuan Jawa Barat. Jadi setiap instansi itu unit kerja nanti diumumkan pegawai terbaik dan pegawai terburuk kinerjanya di seluruh setiap unit kerja. Umumkan di TikTok. Pegawai yang terrajin dan pegawai yang termalas. Umumin. Pegawai yang poligami umumkan di TikTok. Poin yang kelima guys. Kang Deddy sangat peduli terhadap kaum ibu-ibu dan anak. Makanya beliau kedepannya akan menerapkan dan akan memerintahkan setiap kantor harus memperbolehkan ibu-ibu untuk membawa anak. Terutama anak yang masih balita. Dan beliau juga memerintahkan setiap kantor harus memiliki tempat atau ruangan untuk menyimpan atau menitipkan anak. Pegawai perempuan boleh membawa anaknya ke tempat kerja.
Siapkan di setiap kantor tempat ruang bermain anak. Kenapa? Penting, Pak. Penting, Pak. Nanti anaknya dititipin kan ini, nah KUA jangan bawa. Saya memberikan contoh bagaimana anak tuh nempel ikut kemanapun. Ya, lebih baik anak nempel kemanapun daripada nungora nempel kemanapun. Untuk poin yang keenam, berbahagialah karena uang sebesar 7,5 miliar akan diserahkan kepada desa dan juga kecamatan yang memiliki niat untuk maju bersama. Dan pastinya hadiah besar tersebut akan dialokasikan menjadi program untuk kemaslahatan warganya. Akan saya pilih 3 desa istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat dalam setiap tahun dan 3 kelurahan istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan. Poin yang ketujuh, Kang Deddy mengajak kepada kita semua untuk merubah total karakter dan juga mentalitas orang Jawa Barat agar mendapatkan generasi penerus yang lebih kuat, yang lebih berkualitas, dan bisa diandalkan. Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak tenggelam karena ibunya main HP. Stunting juga lahir karena lemahnya kreativitas. Karena ibu-ibunya yang lemah. Tidak semua juga subsidi negara diberikan pada orang yang disuapin terus-menerus, orang itu tumbuh. Tidak, dia tetap sepanjangnya menjadi miskin. Hati-hati. Apa kebijakan negara yang harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa merubah pola perilaku hidup manusia warganya. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter, merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school, maka terbentuk jiwanya. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, yang suka nongkrong di pinggir jalan, motor beber-betar, kelas ekonominya rendah. Yang saya selalu menemukan anak yang berkelahi, ditusuk, dibacok, pasti menengah ke bawah. Kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik. Ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Untuk ini harus dirubah Pak. Karakter. Jadi kalau saya ngomong bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus dikemkan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak mendukung. Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bari udut. Poin yang ke-8, Kang Deddy telah menekankan semua infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga yang lainnya harus selesai selama beliau menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Kita cek. Infrastruktur harus selesai, sekolah harus selesai, puskesmas harus selesai, rumah sakit harus selesai, semua harus selesai. Poin yang ke-9, Kang Deddy telah menyiapkan investasi yang besar untuk kemajuan warga Jawa Barat. Kita cek videonya. Kita harus mulai berinvestasi. Berinvestasi untuk apa? Ekspansi. Jawa Barat, sawahnya hilang, tetapi kita harus tetap punya sawah. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Papua. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Kalimantan. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Sumatera. Sawah kita di mana? Bisa jadi Sulawesi. Kenapa? Kebutuhan pokok adalah hal yang mendasar. Pemimpin harus mulai ekspansi itu. Nah, itu guys, beberapa poin penting yang bisa kita rangkum, bisa kita ambil dari pidato Kang Deddy, di mana gebrakan-gebrakan yang akan beliau dan telah beliau lakukan sangat realistis dan bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan, mudah-mudahan program-program yang beliau rencanakan bisa berjalan mulus, bisa berjalan lancar, dan juga bisa bermanfaat untuk warga Jawa Barat. Dan untuk video lengkapnya, kalian boleh tonton di video selanjutnya.
Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.